Belum kering tetesan air mata, Vicky Prasetyo kembali terlempar ke jurang duka nestapa yang membuat perasaannya benar-benar luluh lantah. Ia divonis bersalah atas kasusnya dengan Angel Elga dan dihukum 4 bulan penjara. Vonis tersebut mengguncang kehidupan Vicky karena datang hampir bersamaan dengan cobaan lain. Ia baru saja kehilangan sang buah hati karena keguguran. Tak lama berselang, ia juga kehilangan sang ayah yang meninggal dunia 2 hari sebelum vonis penjara dibacakan. Maka raut wajah kesedihan penuh duka tumpah beberapa saat pasca putusan dibacakan hakim. Wajah Vicky nampak tenggelam dalam duka, sementara sang istri Kalina terus menangis histeris dalam pelukan. Kalina seperti tak percaya orang yang selama ini selalu dibela dan dicintainya itu akan kembali masuk penjara. Seperti apa perasaan Kalina? Lantas bagaimana dengan Angel Elga? Benarkah ketika Vicky dan Kalina menangis, Angel Elga malah tersenyum bahagia? Satu kalimat aja bang, kode seperti apa bang? Gimana kan ada panggilan ke bang? Masalah dia sekarang dijadikan tersangka, mungkin happy saya ya udah biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya yang paling saya bersyukur dalam hidup saya itu cuma satu. Pada saat saya bisa lepas dari mereka, bisa keluar dari kehidupan mereka, itu saya sujud syukur. Itu seperti apa ya, saya bisa menyelamatkan kehidupan saya dari keluarga mereka, itu sudah alhamdulillah. Masalah ini diputuskan dia menjadi tersangka, itu adalah hasil perbuatan mereka. Keputusan masuknya Vicky Prasetyo 4 bulan penjara itu kita garis bawahi bahwa Angel Elga dugaan tindak pidana perzinahan yang selama ini beredar adalah tidak benar. Ya kan 4 bulan saya nggak tahu ntar ininya hasilnya gimana, yang udah dijalanin kan 2 bulan 10 hari. Nah nanti itu gimana saya belum paham, saya mau ngomong sama pengacara saya juga. Kan yang udah masuk tempo hari 2 bulan 10 hari. Nah terus bagaimana selanjutnya saya nggak tahu. Tadi kan ada bilang tapi tidak ditahan. Ya apapun putusan, ya sekarang mau dibilang apa gitu ya, kita harus terima aja. Ada rasa kecewa nggak Bu? Ya pastinya kecewa lah, yang anak saya nggak bersalah. Tak terbayang betapa porak-porandanya perasaan Vicky Prasetyo dan Kalina saat mendengar vonis 4 bulan penjara. Belum hilang kesedihan ditinggal calon buah hati, belum mengering tanah kuburan sang ayahanda tercinta, Vicky Prasetyo divonis hukuman penjara. Di sisi lain, Angel Elga nampak tak peduli dengan semua isak tangis yang ditumpahkan Vicky. Di beberapa kesempatan ketika ditanya awak media mengenai kasusnya dengan Vicky, Angel Elga selalu menyebut masuk penjara adalah bonus bagi Vicky agar bisa membuatnya jera. Segala sesuatu apapun sudah dituliskan takdirnya oleh Allah. Jadi yang terjadi ini adalah bentuk mungkin di pengujian ketakwaan dan keimanan kita sama Allah. Mungkin nanti akan ada sesuatu hal ya, maghfirah, hidayah atau apapun ya di balik semua ini. Alhamdulillah saya sih sudah tidak mengikuti sebenarnya, karena buat saya pertama kali sudah di penjara ya, yang awal kali udah di penjara, buat saya sudah cukup sih. Kami dan keluarga sih sudah tidak mau pikirin lagi gitu. Kalaupun ada tuntutan lagi, ada pun divonis, itu bonus buat kami.
katakan lagi ya teman-teman, karena niat saya bukan mau penjarakan orang. Saya nggak mau penjarakan orang, tetapi pada saat dia sudah dinyatakan menjadi tersangka dan terbukti di pengadilan, itu sudah jawaban buat saya dan saya sudah sangat puas. Saya bercermin sama suami saya gitu. Beliau bisa tegar untuk menghadapi segala macam masalah, dari yang kegugurannya aku, terus meninggalnya ayah kandungnya suami aku, dan juga beliau juga harus menghadapi nanti masalah di pengadilan juga ya kan. Jadi dari situ saya kayaknya kok agak egois kalau misalkan aku yang terus-menerus meratapi masalah yang ada gitu. Jadi kayaknya dari situ juga aku belajar bahwa hidup tuh memang harus kita lalui gitu. Vonis hukuman 4 bulan penjara yang menjerat Vicky Prasetyo bermula dari kasus yang menghebohkan jagat hiburan pada tahun 2018 silam, di mana Vicky dan keluarga besarnya melakukan penggerebekan ke rumah Angel Elga yang saat itu masih berstatus sebagai istrinya. Angel Elga tak terima, lalu melaporkan Vicky ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Di tengah proses persidangan, Vicky nampak tersudut. Bersama ibunya, ia bahkan pernah menangis pasca jaksa menuntutnya dengan hukuman 8 bulan penjara. Kabarnya sang ibu juga beberapa kali meminta maaf pada Angel Elga, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Angel Elga tak bergeming dengan tangisan-tangisan itu. Ia tetap melanjutkan laporan hingga akhirnya Vicky divonis 4 bulan penjara. Lantas, benarkah Vicky akan mengajukan langkah banding? Kalau perminta maafan sih banyak ya dari pihak mereka, sampai ibunya nangis-nangis gitu. Cuman buat saya tangisan itu sudah terlambat gitu, karena buat saya setelah saya sudah menyerahkan di kasus hukum ini, saya biar masalah hukum ini biar hukum yang menyelesaikan gitu, karena saya tahu gitu ini kan kayak mereka ini nggak ada efek jeraknya. Sudah berkali-kali mereka lakukan kejahatan ini bukan terhadap dengan saya aja gitu ya. Jadi buat saya memang semoga yang kali ini memang betul-betul yang terakhir lah gitu. Pada hakikatnya manusia itu hanya menunggu antrian panggilan untuk kematian. Kita ini hidup di dunia transit sementara, jadi biar bagaimanapun jangan terlalu dalam kesedihan. Tentunya ini perjalanan panjang, walau bagaimanapun hakim sudah memutuskan, dan kami tadi ditanyakan apakah akan melakukan upaya hukum lain, apakah akan melakukan banding, dan pikir-pikir. Kami memutuskan untuk coba berpikir dulu apa yang akan kami lakukan selanjutnya selama 7 hari ke depan. Kalau bicara kecewa, tentunya kami kecewa. Tapi walau bagaimanapun ini adalah proses hukum yang memang harus kita hargai. Hakim mempunyai pendapat lain terhadap kita dan juga memiliki pendapat lain terhadap dakwaan jaksa. Artinya dari versi majelis yang memutuskan ini adalah berdasarkan keadilan. Tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang diutarakan oleh majelis hakim. Kami sangat menghargai itu. Yang penting buat saya adalah gini, ini orang terbukti salah. Mau dia ngomong apapun, dia mau membela opini, dia mau bikin opini, dia mau bilang saya begini, dia mau masih begitu, dia mau sindir saya udah serahin semuanya sama Allah, saya sudah memaafkan dan sudah selesai dalam hidup saya. Pengadilan sudah memutuskan ini orang bersalah dan di penjara. Saya mohon sebenarnya sama teman-teman, cukup hari ini yang terakhir. Dari kasus penggerebekan itu, hubungan Vicky Prasetyo dan Angel Elga langsung memanas. Keduanya kemudian cerai dan hingga saat ini masih terus diselimuti perselisihan. Selain Angel Elga, Vicky Prasetyo sendiri sebenarnya mengajukan laporan ke kepolisian, namun hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Benarkah ke depannya Angel Elga juga akan merasakan hal yang sama seperti Vicky, yaitu masuk bui selama beberapa bulan? Selama ini dituduhkan kepada klien kami Angel Elga melakukan perzinahan tidak terbukti. Nah ini, jadi buktinya adalah dengan diputuskannya bersalah saudara Vicky Prasetyo dalam sidang tadi siang dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diawali dengan tindakan penggerebekan di rumah Angel Elga
oleh Vicky Prasetyo dan kawan-kawan. Jadi, putusan ini membuktikan Angel Elga tidak melakukan perzinahan sebagaimana dituduhkan atau diberitakan, diinformasikan kepada masyarakat yang lalu ya, tahun 2018 akhir. Inilah keadilan yang diterima oleh klien kami. Ya pasti kan mencemarkan nama saya dengan mereka menjebak saya, memfitnah saya, kan tujuannya untuk menjelekkan saya. Kalau mereka kan hanya by lisan aja membentuk opini, kalau saya punya alat bukti. Nah karena itulah yang membuat dia masuk penjara sampai sekarang ini gitu.